Itu publik juga sudah menilai materi pembelaan kami dengan berbagai ulasan dari unsur-unsur sudah kami ulas. Tapi ternyata memang kalaulah orang sudah memesan atau ditekan atau dipesan untuk menzalimi orang, maka akar sekecil daun apapun itu bisa ditarik untuk dalih menghukum orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai bentuk sikap komitmen kami kooperatif taat pada hukum, karena memang NKRI adalah negara yang kita cintai, kita hormati, dan aparat penegak hukum adalah wakil dari negara untuk melaksanakan undang-undang. Karena itu kami sesuai janji, kami mendatangi rutan Pondok Bambu untuk melaksanakan putusan dari majelis hakim yang memang akhirnya yang kami sayangkan memvonis Ibu Nurlela ini 2 tahun juga dengan suami beliau Pak Budi. Dan kita memang tahu banyak masalah dalam putusan itu, dan hari ini memang terima kasih Bapak-Bapak Kejaksaan sudah berkenan menunggu kami untuk sampai pada waktu yang sudah kita sepakati hari ini. Yang jelas kemarin kami tegaskan kami tidak sedang melawan hukum, tidak sedang melawan aparat termasuk Bapak-Bapak Jaksa, karena memang kemarin itu ada masalah administrasi dari pengadilan yang tidak dilengkapi, yakni salinan petikan dari penetapan untuk bisa dieksekusi di rutan ini belum kami terima. Tapi begitu kami terima, ya memang kami akan laksanakan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa kami tim hukum dari penasihat hukum baik Bu Nurlela maupun Pak Budi ini sudah mengambil upaya hukum banding. Walau baru menyampaikan akta pernyataan banding dan sudah diterima diregistrasi pada hari itu juga. Pada hari saat hakim buru-buru kabur dari majelis hakim yang dia memimpin sidang. Kalau dia menyidangkan di jalanan mungkin buru-buru kabur gak ada masalah lah. Tapi dia buru-buru kabur dari majelis yang dia pimpin sendiri, yakni pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Jadi banding sudah kami nyatakan, sehingga tahapan selanjutnya adalah kami akan mengajukan memori banding. Terlepas di dalam KUHP memang tidak menjadi kewajiban, tapi kami ingin memberi keyakinan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa memang klien kami tidak bersalah, bahwa klien kami memang tidak melakukan apa yang dituduhkan, apa yang divonis oleh Majelis Hakim 2 tahun, karena ternyata Majelis Hakim melenceng. Jadi dari soalan Gire dia lari ke PPJB. Jadi keterangan yang dianggap tidak otentik tadi adalah keterangan dari Abdul Hamid dan Edi Suwito yang menyatakan dia berhak, dia punya tanah tadi, tidak ada pihak lain. Nah, ternyata baru kemudian ada SHGB 1633 Dan itulah yang kemudian dianggap membawa keterangan yang tidak benar itu untuk jadi bahan laporan yang kemudian dianggap melanggar pasal 2666 ayat 2 KUHP. Padahal ini sekali lagi padahal kami sudah mengajukan banyak sekali bukti yang menyatakan bahwa sebelumnya kepemilikan itu tetap memang ada di Abdul Hamid Subrata, bahwa selanjutnya Abdul Hamid Subrata bernego damai dengan Aguan, damai dengan Agung Sedayu. Itu adalah pengkhianatan dia. Dia tidak punya hak untuk berdamai. Karena tanah dia, meskipun dia de jure mengajukan gugatan, tanah itu de facto sudah beralih. Dia yang menjanjikan untuk meningkatkan ke hak SHM. Lalu ada hambatan. Dia yang menggugat secara perdata. Muncul putusan 442. Dan putusan itu juga menguatkan bahwa Giri 1906 memang punya Abdul Hamid Subrata dan diperintahkan dikeluarkan dari 1633. Dan karenanya klien kami berarti orang yang benar membeli dari orang yang benar, orang yang berhak membeli dari orang yang berhak. Tapi lagi-lagi kita tahu memang sulit sekali mencari keadilan di negeri ini. Bahkan sehingga sampai kepada majelis hakim yang kami sebut sebagai yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Kami tidak pernah memanggil namanya dengan Pak, tapi yang mulia. Tapi ternyata kemuliaan dari satu putusan yang kita harapkan berkeadilan dengan irah-irahnya. Demi ketuhanan yang Maha Esa, demi keadilan. Ternyata putusan itu jelas adalah putusan zalim. Dan hari ini bukan hanya majelis hakim mungkin. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga kami sebenarnya ingin meminta penjelasan. Karena itu kami tegaskan sekali lagi, kami melakukan upaya hukum bukan melawan pada negara. Tetapi upaya hukum itu memang telah disediakan oleh undang-undang bahwa putusan di tingkat pertama itu bisa diajukan banding dan seterusnya. Karena itu sekali lagi kepada publik, masyarakat yang selama ini mengikuti kasus kriminalisasi, kasus tentang mafia tanah. Yang mafia tanah itu ada di Jakarta, bukan di Rempang, bukan di Lampung, bukan di Gorontalo, bukan di IKN, tapi di Jakarta itu benar-benar terjadi. Dan bukan hanya dirampas tanahnya, bukan hanya dicuri kontainernya, bukan hanya dipukul pemiliknya, tapi juga
hari ini divonis 2 tahun penjara. Kepada Ibu Nurela, Pak Budi, kami turut prihatin dan mohon maaf Pak, tim kuasa hukum, kami sudah berusaha maksimal. Tentu publik juga sudah menilai materi pembelaan kami dengan berbagai ulasan dari unsur-unsur sudah kami ulas. Tapi ternyata memang kalaulah orang sudah memesan atau ditekan atau dipesan untuk menzalimi orang, maka akar sekecil daun apapun itu bisa ditarik untuk dalih menghukum orang. Tetapi kalau orang tadi minggir dulu ya sebentar ya. Oke. Nah, lanjut aja. Tetapi kalau keadilan itu tidak tegak oleh hakim, maka menjadi tanggung jawab kita segenap elemen anak bangsa untuk berusaha menegakkan keadilan di republik yang kita cintai ini, di NKRI yang kita cintai. Ingat, ini bukan persoalan pro siapa kontra siapa, tapi ini persoalan kedaulatan tanah rakyat yang menimpa yang menimpa pada klien kami ini juga bisa menimpa kepada seluruh rakyat Indonesia. Bisa sedulurin jenengan Gus bisa jadi korban. Betul. Juga Bang Leo juga anak cucunya juga bisa kena. Jangan-jangan saudara dan seterusnya. Ini semuanya bisa menimpa kita. Mbak Yu, semua bisa menimpa kita. Karena itu semangatnya kita berjuang untuk membela kedaulatan tanah Republik Indonesia yang hari ini dikangkangi oleh oligarki dengan modus operandi yang meminjam tangan-tangan kekuasaan. Di tingkat lapangan ternyata mafia tanah itu sudah merambah ke tingkat kelurahan. Makanya dasar untuk melakukan kriminalisasi ini adalah modus operandinya mengambil keterangan dari lurah dan orang kecamatan yang menyatakan ini tidak terdaftar, yang menyatakan ini tidak ada di kecamatan. Bukunya hilang, hanya sampai 1903, tidak ada yang sampai yang 1906 dan seterusnya. Padahal sekali lagi kita sudah tegaskan tidak ada bukti laboratorium forensik yang menegaskan adanya kepalsuan pada dokumen. Atau setidaknya keterangan palsu itu harus dibuktikan melalui panggil Abdul Hamid Subrata kalau memang benar yang persoalkan PBJB-nya yang sebelumnya tidak pernah dipersoalkan. Makanya kemarin kami sarankan kalau memang punya ilmu seperti malaikat jadi mungkar nakir, gak usah jadi Israel, datangi BAP si Abdul Hamid Subrata sama Edi Suweto di kuburan. Abdul Hamid Subrata, apakah benar kamu memberikan keterangan palsu yang membuat klien saya ini menjadi masuk penjara? Kan enggak. Harusnya ini putus perkara. Iya. Tetapi kita tahu bahwa di balik perkara ini bukanlah aparat penegak hukum, bukanlah polisi, bukan jaksa, tapi ada kekuatan besar. Yang ini musuh kita bersama. Yang diincar karena Pak Budi itu ketua forum korban mafia tanah. Yang mengincar juga. Yang mengincar ada kekuatan besar. Yang ini musuh kita bersama. Ini musuhnya Pak Polisi, musuhnya Pak Jaksa, musuhnya aktivis. Baik dia pro A, pro B, semuanya hari ini kita dirampok kedaulatan tanah kita. Saya meminjam istilah apa yang disampaikan oleh Buya Safi Ma'arif, kedaulatan tanah kita itu benar-benar sudah menjadi korban. Mungkin itu pengantar dari saya.